Wih, Mhm. bisa bisa nguli lagi. Iya gitu deh. Halo semua, halo. Rame banget orang-orang ngetik yang mendasar ya. Wah. Ajis bisa aja nyari narsumnya. Gue nyari enggak, Ajis gak ikut-ikutan. Gue ini ide gue. Gak, ini Itu ide gue. 1 bulan lah harus langsung di PC sama Kak email. Ya, aku ngabarinnya udah jauh-jauh hari teman-teman. Wih, ini arah-arah, arah-arah. Wih, waduh, waduh. Wah, mana headphone gue sekarang HD banget lagi. Kencengin dah. Wah, oh, tidak. Oke, Kak Michan mungkin bisa sedikit perkenalan dulu ke teman-teman. Oke. Halo semua, jadi nama aku Nobuko Michan. Jadi aku masuk dunia digital artist itu mulai kapan ya? 2020. Terus awal-awal aku gambar tuh aku cuman pakai jari sama aplikasi apa itu? Yang aplikasi yang gambarnya pensil warna merah itu apa sih? Kak Emil tahu nggak? Apa tuh Medi? Oh iya iya iya. Iya, Autodesk, Medi. Autodesk. Oh, Autodesk. Autodesk, Autodesk. Iya, aku pakai itu. Cuman karena aku kurang nyaman sama tools-tools di sana, jadi aku beraniin diri buat pindah ke Ibis. Awalnya tuh aku ragu banget kan buat pindah ke Ibis itu karena banyak banget yang harus perkenalan lagi sama tools-toolsnya. Ternyata semudah itu. Gitu. Awal-awal juga nih aku adalah korban yang nggak ngerti sama sekali digital art. Jadi dulu tuh aku ngegambar masih 1 layer. Jadi aku tumpuk-tumpuk gitu. Karena aku nggak tahu cara pakai layer. Tuh. Nah, gitu deh teman-teman. Itu 2020 langsung open komis atau Oh gimana? tidak dong. Soalnya masih butut. Aku juga masih nyari-nyari style. Masih explore lah ya. Iya, aku masih explore. Awalnya sih greget banget kan ngeliat orang-orang tuh gambar chibi tuh kok bisa bagus. Awalnya aku tuh nggak expect aku bakalan jadi chibi artist juga sih, soalnya aku pengen tuh gambar yang benar-benar ngarah ke anime, cuman karena aku dari dulu udah ngasah dan aku punya styleku sendiri, jadi nggak terlalu bisa anime. Bisa dibilang anime juga bukan styleku itu. Entahlah. Iya, itu udah stylisasi lah ya, udah dimodifikasi. Iya, benar juga. Malah dulu tuh aku expect kalau resultku ke depannya bakalan kayak Rose Draws gitu, semi realistik gitu, tapi ternyata susah banget. Jadi ya udahlah seadanya aja. Jadi targetnya itu di semi realis gitu ya. Iya. Awalnya aku pengen banget tuh bisa semi realis kan, keren banget. Kayaknya juga banyak yang minat. Tapi lama kelamaan yang stylenya anime banget itu malah cibiku. Jadi ya udahlah. Aku jalani sampai sekarang. Iya, kita nggak pernah tahu jalan belajarnya tuh arahnya bakal dapetnya kepada. Sekarang. Waduh, ya itu sebenarnya salah satu cara yang efektif sih, biar Iya, gregetan sendiri. iya bener banget. Salah satu cara Lihat sampel buat gambarnya dong, kepoin aja Instagramnya, ngapain lu pada stalking, sorry, stalking, stalking. Nggak apa-apa, terbuka lebar. Portofolionya boleh nggak boleh. private kan? Enggak kok. Nah itu Nih, aku stalking ya kasih sampel stalking. tuh. Ah tuh dikasih tuh.
Ini udah kira belum tuh? Tuh guys. Itu yang terbaru, itu yang Oh, ini terbaru. commission. Iya, itu commission. Wah, Baru banget. wadaw, baru jadi. Kemarin-kemarin. Oh, I see. Sama ini aku fan art. Ini nggak apa-apa di share gak ada EWM-nya. Gak apa-apa. Oh, I see. Ya udah aman lah ya. Aman-aman. Kemasan saset. Wah, ini one-one. Iya. Mobile Legend tuh. Kak Michan juga main Mobile Legend, teman-teman. Kalau mau mabar. Jangan aku noob. Siapa yang Aduh. bisa gendong Kak Michan? Wah. Wah, tidak, iya gendong aku. Oke, Aku supportin. kita balik lagi bahas soal gambaran. Mhm. Kira-kira kayak awalnya tuh emang berangkat dari hobi aja, atau jangan-jangan dari awal emang udah ngincer duit nih? Wah, aku nggak expect bakalan kayak gitu. Jadi dulu tuh aku gambar karena mamaku. Oke. Iya, jadi mamaku dulu tuh kalau nggak kerja suka iseng-iseng ngegambar gitu di buku gambar A3. Aku juga speechless sih sama beliau karena dia tuh pakainya krayon. Dan itu benar-benar dia tuh nggak bikin sketsa dari pensil, dia jadi langsung ngegores krayon aja gitu dan krayonnya pakai yang 12 warna tapi bagus banget warnanya. Nah, maka dari situ aku rajin tuh dibeliin buku gambar. Katanya disuruh ngikutin hobinya mama aja, kali aja bisa berguna. Tapi semakin kesini semakin beranjak saat SD, SMP. Ini jangan jangan ditiru ya, jangan ditiru. Aku nggak pernah eh, terlalu merhatiin pelajaran, malah aku fokusnya ngegambar. Jadi tuh buku belakangnya itu gambaran semua. Ya aku tahu ini salah, cuman ya mau gimana lagi? Aku dari dulu memang seperti itu. Tapi Karena kayaknya sudah banyak yang saking relate deh. fokus. Hah? Iya. Coret-coret buku belakang tuh kayaknya banyak yang relate deh. Oh, jangan-jangan Kak Email juga? Soalnya banyak yang kayak gitu di antara teman-teman yang gue kenal sekarang pada gambar tuh. Maka turun-temurun, iya. Dilatih juga sih sama mama. Oh iya kah? Iya, aku dilatih sama mama. Oh, itu ini loh teman-teman, itu tuh apa ya? Punya orang tua yang bisa paham eh apa ya, dunia seni dan memperbolehkan anaknya explore di situ dengan possibility yang cukup kecil ya suksesnya. Sebenarnya dunia seni itu kayak, aku gak nakut-nakutin kalian ya, tapi kayak eh naik tangganya itu kan panjang gitu ya, belajar gambar itu. Tapi Bener banget. bisa dipercaya sama orang tua di situ tuh privilege. Iya juga, Iya. sebuah keberuntungan. Malah aku Uh-uh. juga ada temanku, termasuk Kak siapa ya? Kamu kenal nggak yang stylenya tuh painting, watercolor? Eh, siapa? Aduh, aku lupa. Banyak. Iya juga sih. Iya, Ada ada banyak member ada member DC, ada member DC. member di. Heeh, Kayaknya tahu keren. deh. Iya, pokoknya dia itulah. Itu aku spill sedikit ya, soalnya aku pernah nanya, dia tuh waktu itu mau hiatus dan jarang upload itu kenapa, karena orang tuanya nggak ngebolehin dia menggambar. Jadi kayak aku Bukan, speechless aja gitu. didukung orang tua tuh privilege. Iya, bener banget. Aku setuju. Mm-mm. Pasti ngerti color theory. Oh, tidak. Awal-awal tuh enggak, guys. Jadi aku tuh pakai color palette tuh cuman satu garis ke bawah gitu loh. Setelah aku belajar fundamental dan hal pertama yang aku ubah itu dari pewarnaan, segi pewarnaan. Karena banyak yang aku lihat orang-orang tuh gambarnya dari segi anatomi kurang, cuman dia kebanting sama coloringnya mereka. Itu bagus banget. Jadi aku juga nggak merhatiin sampai situ, ternyata anatominya kurang, tapi dia tutupin pakai color theory teori ini skillnya dia punya gitu.
I see. Itu bisa aja sih sebetulnya ditutupin kayak gitu, tapi ya banyak aspek yang bisa bikin itu jadi bagus. Ada juga yang Benar. malah malah makin kebanting. Iya iya iya, bener-bener Hmm. banget penempatannya sih. Oke, next kita balik lagi ke Chibi. Oke. Awal-awal sebelum ini ya, sebelum mulai kayak nawarin commission gitu, sebelum punya platform commission segala macam, proses membangun portofolio gimana? Apakah kamu bikin sampel aja banyak-banyak gitu buat contoh, atau jangan-jangan sampelnya itu out of nowhere kayak gini, ada orang yang tahu-tahu kayak, "Mishan aku mau komis kamu," itu kamu jadiin sampel pertama? Oh, enggak. Jadi dari awal buka commission itu aku lihat dulu nih Cibiku itu udah bisa ngikutin style yang ada di pasar atau belum. Kalau belum itu aku mundur dulu soalnya aku tahu kayak orang tuh bayar aku misalkan 50.000 untuk half body tapi Cibiku tuh nggak sesuai sama ekspektasi mereka kan kasihan merekanya juga. Jadi aku belum berani untuk buka commission ke situ. Mhm. Terus dari pertama aku dapat commission itu langsung intern. Jadi Gila. aku dulu Rezeki. iya rezeki banget. Dulu tuh $10 lumayan lah ya. Ya dulu tuh aku dikomis $10 untuk full body karena aku masih nggak pede sama styleku. Jadi aku kasih harga murah. Tapi untungnya dia mau. Pasti mau sih. Ya, murah terus orangnya komit, mau sih Iya, pasti itu mah. wah benar. Berarti memang bikin sampelnya benar-benar uh, ngumpulin gambar dulu ya sampai kamu merasa nyampe di standar yang kamu mau. Benar. Iya, benar banget itu. Oke. Pokoknya sampai bisa ngikutin style di pasar, terus ya inisialnya apa ya? Bisa bersaing sama pasar. Jadi kan walaupun eh, agak kurang, tapi masih bisa bersaing gitu. Kan ada tuh yang emang benar-benar nggak layak mereka tuh jual commission cuman hanya karena ingin uang. Tapi style mereka tuh nggak memadai, jadi kan merekanya sepi. Kasihan merekanya juga. Gitu sih kadang-kadang ya aku mau komen gitu ke orangnya cuman mau ngasih tahu gitu. Cuman itu kan nggak sopan ya. Jadi ya sudahlah, aku liatin aja. Yang menurut kamu masih, wah ini masih bisa belajar lagi nih. Benar-benar masih harus diasah. Nah, berarti kamu tuh kayak nentuin dulu gitu ya. Di pasar kan banyak banget nih. Oh, ada yang tipe yang kamu mau tuh yang style A gitu. Berarti kamu tiruin kualitasnya sampai mendekati si style A itu ya. Iya, sebisa mungkin mendekati tapi masih punya ciri khas sendiri. Oh, I see. Berarti kamu tetap masukin seleramu sendiri, walaupun Iya, diduplikasi. iya betul sekali. Biar biar gak kelihatan copyright guys. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja sih, walaupun persis sama yang ada di industri. Serius. Nggak apa-apa. Justru style yang industrial banget, Mm-mm. itu adalah style yang dicari dengan orang-orang yang ini, orang-orang studio itu malah justru nyari yang industrial, Oh, bukan I yang see. stylish. Ya, jadi kayak misalnya kamu ngelamar ke sebuah studio, pasti studio tersebut menuntut kamu untuk persis kayak mereka, gitu. Kalau Aku baru targetnya tahu. studio, semua studio kayak gitu sih. Itulah kenapa kamu, kalau ini ya teman-teman, kayak misalnya kalian teliti deh konsep artis dari berbagai macam film Disney. Itu tuh cuma 2 sampai 5 nama yang sama. Kenapa? Karena orang-orang itu yang memenuhi standar Disney dan Disney nggak mau ganti orang. Oh, oh. Kayak gitu.
studio di Indonesia juga seperti itu sama. Jadi kalau memang orang-orang yang biasanya mengincar industri, persis dibikin persis kayak industri, persis kayak anime yang kita tonton, persis kayak misalnya loading screen Mobile Legends kalau memang targetnya ke game gitu. Atau kalau targetnya yang game yang lebih niche lagi mungkin kayak Final Fantasy. Itu biasanya mereka bakal dibikin persis. Hmm, Boleh aja. iya. Wah, pengetahuan baru nih buat aku. Kalau yang stylisasi kayak kita itu kan memang pasarnya kita bikin sendiri akhirnya. Iya, benar. Makanya kemarin juga kan karena banyak banget tuh di FB yang komisionnya tuh Hmm, banyak yang cari style Genshin atau HSR, makanya aku bikin bikin semirip mungkin tapi masih ada ciri khasku. Nih, mau lihat nggak sampelnya? boleh share aja. Cuma biasanya tuh memang walaupun udah mirip ya stylenya, selera ngambil warnanya tuh selalu ngikut artis yang gambar. Tetap Bener. aja. Iya. Jadi ada ciri khasnya sendiri itu contohnya. Oh, kalau di Genshin tuh chibinya kayak gini. Ini HSR sih. Oh, ini HSR. Aku tertarik karena cibinya lucu-lucu banget. Iya. Gak kuat. Kayak emot Mobile Legends juga begini kan ya. Iya iya iya. Iya, asli. Jendol-jendol gitu malah ya. Mm-mm. Jendol-jendol Jendol. gitu. Iya, emang jendol. Oh my Kayak, god. kayak pentol. Iya, kayak pentol. Kamu tadi beli colok mana? Aku gak dikasih. Hah? Kamu katanya tadi beli cilok, aku gak dikasih. Oh, nggak jadi. Ada Nggak tukang jadi. parkir. Oh, Oh, nggak jadi. oh, tukang parkir ya? Ya, Iya, ya, musuh ya udah deh. terbesar saya tukang parkir. Oke, jadi kamu ngincer fandom juga berarti ya? Iya, itu rencanaku sekarang sih. Tadinya sih aku mau yang biasa-biasa aja pakai styleku, cuman sepertinya orang-orang ini lebih suka kalau ya tadi style industrial. Benar kata Kak Email. Bisa sih kalau mau ikut di situ juga. Boleh-boleh aja. Industrial tuh yang aku maksud kayak gambarnya Aisyah tuh. Ya, Kayak dia gitu. masuk tuh. Itu pasarnya luas banget. Tapi ya gitu, mencari pasar luas itu otomatis saingannya banyak banget. Harus harus bisa bersaing. Balik lagi ke Iya. tadi. Tapi nggak apa-apa sebetulnya. Karena kan kita nggak tahu ya. Kita cuma bisa bekerja maksimal setiap hari daripada kita bakalan miss hokinya kapan. Karena kita nggak pernah tahu kita kapan akan dapat hoki pada saat ngebiarin portofolio kita di internet ya. Kalau tiba-tiba hoki kan, iya bagus kan. Jackpot. Bayangin kalau kamu lagi hiatus terus ada tawaran gitu. Itu Wah, sayang banget gitu kan. iya benar. Mm-mm. Sangat disayangkan sekali. Kakak pakai software apa itu? Aku pakai Ibis Paint. Oke, Ibis guys. Dia tim jari kekar. Udah berotot nih si Oh, speknya. iya. Jarinya sih spek. Kayaknya yang lain juga relate deh. Sampai nyeri gitu kan ya. Oh my god, iya. Iya, kenapa kamu kan kopi sudah rame nih, kenapa nggak beli stylus gitu? Nyoba-coba. Ada stylus, ada stylus. Cuman ya Oh, aku kalau pakai stylus nipnya nggak pernah awet, paling 1 atau 2 minggu udah copot. Entahlah itu nipnya yang salah wah, atau akunya terlalu neken. ya. Sedangkan kamu butuh tiap hari ya. Iya, bener banget. Makanya aku Tahu-tahu copot. nyestok. Ya, ganti merek mungkin. eh aku ini aku, ada yang awet sih satu. No merek. Cuman kemarin aku sempat beli yang Godojok ya. Gue jodok. Iya, 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 itu. Iya, Itu itu aku banyak pakai, yang pakai katanya emang. menurutku kualitasnya kurang bagus. Entah ini Cina karena sih. aku emang kenapa sama Cina? Oh? Mereka kan raja imitasi, jadi
Oh iya benar. Pinter-pinter aja sih sebenarnya milih merek. Ada yang bagus, ada yang gitu deh. Iya, aku pengen kelihatan FOMO juga, ikut-ikutan beli kan. Pas dicoba ternyata tidak cocok. Eh, Ada nih stylus penku yang umurnya sudah 3 tahun, kemarin sempat hilang 2 tahun, entahlah ketemu lagi, bisa dipakai lagi. Kok bisa kelihatan HD ya lainnya? Apa ukuran kanvas ngaruh ya? Iya, aku pakai 2000-an. Kalau yang di atas itu yang one itu aku pakai 3028 kali 3028 pokoknya. Sama pennya itu jangan yang soft, pakainya yang hard. tuh guys, dengerin. Catet. Jarang-jarang loh. Catat. Kalau kirim file ke klien, format apa? Tuh ada yang Kirim ke nanya. klien. Aku tergantung kliennya sih. Aku malah nanya dia mau ke email atau mau pakai Google Drive. Tapi kebanyakan yang Google Drive sih bisa diutak-atik soalnya. Kayaknya yang ditanya tuh JPG, PNG, itu loh. Oh, oh, kalau komis Eh, ya. Kalau iya. komis aku selalu sertain yang PNG transparan sama background putih. Udah sih itu aja. Kalau aku lagi baik ya kadang-kadang aku kasih extra background gratis. Wah, ini menarik nih. Bisa terkenal di dunia art style stitching. Pas kapan? Ya, bisa terkenal tidak? Satu Kapan tuh, tahun yang kapan tuh? lalu sepertinya. 1 tahun yang lalu di FB. Yuk main FB yuk. Ayo main FB. Banyak Tapi loh tuh di sana. racun banget sih tapi Facebook tuh kalian kalau udah banyak temen di situ nggak bisa berhenti scrolling kalian. Bener, bener banget itu benar. Apalagi yang suka share-share meme tuh. Berarti Kayak aku kalau ngomongin rekomendasi platform buat jualan, kami Chan akan bilang salah satunya Facebook. Facebook. Selain itu, Facebook. Instagram I pakai see. konten promosi walaupun berbayar ya. Tapi itu worth sih. Sama TikTok. TikTok juga Ah, itu masuk akal. promosi. Benar-benar kamu bikin video aja, video singkat ya 15 detik deh untuk promosiin komis kamu. Tapi harus yang variatif gitu loh, biar memikat kayak apa ya? Dari pemilihan warna, terus videonya singkat tapi kocak gitu. Selipin aja meme-meme yang lagi tren, itu pasti apa namanya? Pasti banyak yang minat gitu. Cuy. Sama konten promosinya itu dipakai ya itu tadi yang kayak Instagram, bayar sih 15.000 satu hari itu bisa sampai 1.000 sampai 4.000 viewers. Dan di Wah, TikTok itu juga sistemnya, jadi kamu pilih nih mau followers yang naik atau like-nya yang naik, atau kayak kamu mau promosin marketplace kamu juga bisa gitu, tapi beda harga ya seperti ini. Tuh, berarti nanti total harganya tergantung iklan tipe apa gitu ya? benar. Iklan tipe apa, berapa lama. Aku baru tahu sih soal ini. Coba aja, itu akunku yang tadinya followersnya cuma 500, sekarang jadi 2.000 dalam 1 bulan. Lumayan lah. Aku nggak main TikTok soalnya nggak ngerti. Ternyata ada manusia yang tidak main TikTok. God. Aku sempet bikin akun, cuman di situ tuh akhirnya aku clueless untuk bikin bikin video apaan ya gitu. Akhirnya aku nyalain salah ya. Ampun. Coba deh Kak, kan kamu kan apa namanya? Emote animation juga tuh. Situ aja coba promosiin. Pasti banyak yang minat. Eh,
Itu kakak nanti deh. terkenalnya secara individu atau dibantu agen promosi? Individu guys, aku ini artis yang mandiri. Apa itu agensi? Wah. Ayo, apa itu agensi? Aku pun tahuin, wah banyak banget juga ternyata orang yang nggak main TikTok ya. Pendapatan terbesar jual RGB berapa? Jangan kaget ya, jangan kaget. Aku jujur pernah ngerjain Cibi, hanya Cibi 1 bulan itu dapat 3 juta. Berapa kencengin. Hanya 3 juta guys. Itu 3 juta GB doang, iya, guys. 3 Kalian juta. bisa sambil tidur, bisa sambil ngesot, bisa sambil di kafe. Ya, semoga tahun depan bisa hit UMR Jakarta lah ya. Ah, GB doang itu udah bagus doang. sih. Benar. Karena kenapa? Cibi itu sehari jadi juga bisa tahu. Ya, Gak aku juga usah. berani sih. Emang bisa gitu ternyata ya? Iya. Makanya aku promosi tuh sering kayak, sini lu pada yang butuh gambar dadakan. Iya benar. Iya. Rela mengambil job walaupun apa namanya bergadang. Iya, asal lagi di rumah. Rodi. Bahkan Benar. ini kan Mican ya, kalau di Facebook tuh kita sampai nggak apa-apa dadakan, nggak gue kasih extra charge. Benar. Aku Kalau lagi kalau BU, aku lagi anime, BU. kalau anime nggak rela tapi ya. Oh enggak dong. Ya ada. Jadi ini teman-teman kalau di commission itu ada yang namanya eh, duit ekstra tambahan kalau pengen cepet jadi. Benar. Kalian bisa manfaatkan itu. Misalkan nih, ya sekarang nih lagi banyak. Kemarin tuh kamu ngeliat gak sih postinganku yang 4 hari 12 gambar? Itu kalau Ya, aku ya. tawarin 10 juta, wah aku maju paling depan itu. BTW aku kan lagi nyoba Cibi ya, Kak. Apa boleh? Misal minta masukannya di sini aku pengen denger dari kakak-kakak yang lebih berpengalaman. Masukan apa nih? Tulis aja nggak apa-apa langsung. Heeh. Nggak harus sopan kok, kita bukan dosen. Tetap Heeh. terkenal secara individu dong, wahai Kanjeng Ratu. Waduh. Banyak sih, banyak. Eh style kamu, pokoknya gini deh. Harus caper, caper ke fans-fans VTuber, udah itu aja. Berarti Sering-sering kayak fan art. manfaatin hashtag art mereka ya. Bener. Apalagi Genshin tuh. Temanku aja share fan art Genshin lumayan melonjak. Iya sih, aku belum pernah coba sih Genshin itu. Aku malesnya Genshin tuh karena mereka bajunya ribet-ribet banget. Malas. Semua akan cibi pada waktunya ya. Ngomong-ngomong soal commission, aku penasaran soal ini teman-teman. Commission tuh punya pengalaman masalah scammer. Oh, wah emang boleh nih di-spill di sini, bukannya ada kandidatnya katanya di Unika. Oh, ada emang. Tapi kan Ada. kita kita bebas aja ngomongin awareness-nya, Oh gitu menyebarkan, ya. iya, menyebarkan pengetahuan bahwa ada loh orang-orang seperti ini gitu di dunia industri, di dunia commission bebas kayak di Facebook. Itu ada orang-orang yang jahat gitu tuh ada. Benar. Yang aku rasakan semua orang berhak tahu, semua orang harus hati-hati gitu. Betul sekali. Jadi cerita pengalaman boleh-boleh aja. Oh. Oke, aku ceritain nih. Jadi, aduh boleh sebut nama nggak nih? Kalau memang takut nanti ada dampak ya nggak usah, nggak apa-apa. Sebut aja Mawar. Iya, jadi ada si studio Mawar. Ya. Jadi studio Mawar ini bertempatan di Kota Es. Ya, tau lah ya. Kita semua tahu Kota Es itu kota apa. Uh, Nah, di situ tuh mereka jadi punya cabang. Cabang mereka nih banyak. Jadi dari si cabang A
Mereka punya cabang-cabang studio kecil lagi. Nih, dengarkan ya kalian semua. Jadi, mereka itu nyari ilustrator, dibayar murah, 1 bulan, yang aku tahu ya dari teman-temanku yang kerja di situ, 1 bulan itu minimal 30 gambar, render. Apakah kalian sanggup, aku tanya di sini, kalau 1 bulan 30 gambar, render, full body, entah itu kadang-kadang klien ada yang minta full body illustration atau chibi. Sanggup nggak kira-kira kalian? Sanggup nggak tuh? 30 ya? Iya, 30. Kalau Berarti Kaiman kayaknya sehari satu. sanggup-sanggup aja. Tergantung duitnya aku mah. Oh Kalau iya. duitnya nggak jelas mah aku nggak sanggup. Hmm, Kalau iya. duitnya jelas aku sanggup. Oh iya, aku juga mau sih kalau itu. Apalagi kalau kontraknya jelas gitu. Oh iya, benar, kontraknya jelas. Ini ya kalian udah pernah lihat lah ya, di FB tuh banyak yang di hire kota S. Nah kemarin nih aku sempet dikomis sama salah satu, nggak salah satu sih, kayaknya ada 3 studio yang nyantol di aku. Orang-orang ini banyak guys, jadi mereka tuh kayaknya punya satu grup sendiri. Nah mereka tuh nge-hire ilustrator yang mau dibayar murah, tapi kerjanya cepet, bagus, terus murah, ya itu murah, dan suka nawar. Kalian ya, kalau ditawar, misal kalian pasang harga 50.000 terus ditawar 30.000, jangan mau, jangan pernah mau. Pasar kalian, berarti pikir aja itu tuh orang bukan target kalian. Dia tuh miskin, udah nggak bisa bayar komis kalian, udah gitu aja. Udah gitu aja. Dan Ya, tuh betul banget. dan oh ya, ini balik lagi ke caseku ya. Jadi aku sempet dikomis sama satu orang. Dia itu komisnya VTuber. Tapi dia tuh ngomong ke aku tuh bukan VTuber guys. Oh bukan VTuber, PNG tuber, PNG tuber, PNG tuber. Jadi dia tuh minta eh, satu ilustrasi half body, tapi ekspresinya beda-beda. Aku nggak sadar kalau itu tuh bakal dijadiin PNG tuber. Nah, udah gitu, eh dia beli dengan harga murah. Aku jual itu 100.000. Itu half body. 100 apa 90.000 ya terakhir tuh? 90.000 kayaknya. 90.000 dengan harga segitu, ekstra ekspresi aku ambil aja 10.000. Kurang murah apa coba? Mereka ngambil 6 ya jadi 100 sekian. Pas kemarin aku lihat di Instagramku, mereka juga nge-follow IG-ku juga ya. Jadi aku bisa lihat postingan harian mereka. Aku nggak sadar kalau gambarku tuh dipampang di situ untuk media promosi. Nah, jadi selain dipajang untuk media promosi, harusnya itu kan komersil ya dan ada license-nya, ya kan Kak? Bener nggak sih? Ya, harusnya dari awal juga jujur sih. Terlepas dari license atau tidak. Gak Iya jujurnya sih. udah aneh. Iya. Ah sudahlah, aku terlalu baik sepertinya. Mana aku ekstrain 2 ekspresi gratis lagi dong. Melelahkan sekali. Wah, enak banget. Iya dong. Aku selalu meroyalkan klien-klienku agar tidak bosan. Ayo jajan, guys. Jajan aja. Terus kemarin aku lihat juga, jadi dia itu beli di gambarku seharga nominal 100 sekian, tapi mereka jual lagi ternyata dengan harga yang lebih fantastis, $45. Waduh. Ada juga yang hampir $50. Itu hanya PNG tuber dan ekspresinya cuma 3. Dan kemarin lagi, ini salah satu klien yang aku percaya. Jadi dia anggaplah kita udah langganan gitu. Dia mau bikin apa ya udah aku bikinin.
Selepas itu aku jarang banget stalk IG mereka. Walau aku tahu mereka ini adalah studio yang sangat eh, berkonflik sekali. Tapi ya, aku bodohnya aku percaya sama mereka. Jadi guys, mereka itu apa ya? Komis ke beda-beda artis, mulai dari sketch, base, terus line art, coloring, rendering itu beda. Jadi gimana ya? Ada yang pure dari yang artis-artis yang mereka komis terus mereka kasih ke klien intern. Ada lagi yang mereka itu nge-combine gambar kalian biar jadi style baru. Padahal itu tuh kayak bisa kena copyright nggak sih kak itu? Copyright itu juga dasarnya apa? Ngambil style orang terus Nggak dijadiin bisa, satu. nggak bisa, Gak bisa kan? nggak bisa kena bahkan. Oh nggak bisa kena. Kok gitu sih? What the fuck man? Sekarang aku tanya, caranya bisa copyright itu gimana? Jiplak. Nggak bisa. Itu cuma hukuman sosial yang terjadi. Ah, what the fuck man? Aku baru tahu cowok. Berarti nggak bisa Iya, dituntut dong. nggak bisa. Ah Sekarang gini, mbak. em, kalau di negara kita ya, gambar itu tuh bisa copyright, bisa jadi hak seseorang, bisa menjadi ada kekuatan hukumnya itu kalau didaftarin. Didaftarin secara resmi, ada suratnya, ada surat pengantar dari ini juga, bahkan jaksa segala macam. Itu sedetail itu, baru nanti gambarmu bisa copyright. Oh my god. Sekarang sebelum kita ngesahin satu gambar ya, kamu sendiri punya NPWP nggak? Nggak kan? Enggak. Nggak Oh bisa. wah. Itu nggak bisa sama sekali sebenarnya. Jadi makanya kita kalau udah kena sama begituan, kita nggak bisa, gimana ya, kita memang punya hak ya. Aku yakin kalian semua dengan gambar kalian sendiri kalian punya hak. Tapi kalau secara hukum, tidak ada yang melindungi kita sama sekali. Tidak ada. Aku kecewa berat. Iya sih, nggak bisa. Emang seribet itu. Bahkan sebenarnya untuk melindungi gambar itu harus satu-satu, Michan. Nggak bisa nama kamu, pokoknya ini namaku semua. Nggak bisa, harus satu-satu. Astaga kak, aku Setiap, baru tahu dan ini sangat nyesek. iya, setiap karya, dan setiap karya untuk disahkan ini punya gua, itu ada pajaknya semua. Per karya. Oh Bayangin. my. Bayar jadi kamu melindungi gambarmu tuh. Keren kan negara kita? Pindah negara yuk. Waduh. Atau ganti rakyat aja. Kita juga rakyat sih. Iya juga sih, ya udahlah. Ya. Gimana ya? Tadi sampai mana? Lupa. Sampai ngambil-ngambil banyak gambar dijadiin satu. Ya, ngambil banyak gambar dijadiin satu. Dan kalau klien kalian minta PSD file itu kalian tanya dulu guys. PSD-nya itu untuk apa? Kalau untuk keperluan animasi ya udah it's okay. Tapi kalau dia nggak ngasih alasan atau reason untuk beli file PSD itu mending jangan. Atau enggak kasih harga setinggi-tinggi mungkin ya kalian mahalin aja kayak saya mau file PSD-nya dong. Eh, boleh nggak langsung dikirim? Bilang aja ke Navi karena itu tuh source file. Nggak bisa seenaknya kalian ambil gitu. Apalagi yang minta-mintain speed paint itu aku nggak paham lagi sih buat apa mereka komis terus minta speed paint gitu. Ada-ada Itu nggak aja. bisa sih. Itu nggak bisa kalau komis di aku. Aku juga nggak bisa. Karena tidak ada gambarku yang speed media aku rekam. I Aku pun see, kamu tidak bukan pakai punya. Ibis ya? Lah, bisa sih dinyalain di CSP tapi jadi besar filenya. Aku nggak suka. Kayak satu file tuh jadi 3 giga. Oh my god. Iya, file yang formatnya Clip Studio itu. Itu segitu segede. Aku nggak suka. Jadi cloudku cepet penuh karena aku anaknya nggak gratisan. Oh my god. Oke, oke. I see.
Jadi kalau minta speed paint, aku nggak punya. Kalau dia Heeh. maksa ya, bye-bye. Emang nggak Benar ada. benar. Nggak ada. Gitu Ya guys. pokoknya gitu deh. Baru tahu ada klien minta speed paint. Iya, aku juga baru tahu loh. Kemarin temanku tuh sempet dimintain speed paint dan ternyata ya ketahuan dia ngambil nama dan dia nunjukin kalau si klien ini tuh itu gambar tuh real punya dia gitu loh. Aku pakai gambarnya Bican juga ya. Hah? Tuh, aku juga pernah jajan ya. Iya, ke email tuh. Target pasar kakak kemana tuh? Soalnya aku bingung kalau misal buka komis cibi, target pasarnya mau kemana aja. VTuber. Kalau nggak VTuber ke orang-orang biasa. Biasanya mereka tuh minta, ya kalau yang gambar gratis kalian coret aja lah, kalian buang itu orang-orang tidak berguna. Eh, ya ke orang-orang yang misalkan kayak mahasiswa. Aku juga kemarin sempet nawarin ke temanku yang wisudaan, alhamdulillah dia minta, cuman tidak mau dijadiin portofolio. Tidak boleh dijadiin portofolio, jadi ya sudahlah. Itu jadi mahasiswa-mahasiswa orang-orang yang mau wisuda atau kayak mau nikahan itu share aja ke situ. Bahkan kemarin ada yang nawarin bikin undangan yang gerak-gerak itu loh. Tahu nggak undangan online Iya, pernikahan? iya. Ya, cuman aku tidak punya Procreate, jadi tidak Lumayan bisa. sih itu. Iya, bagus banget. Sekali project bisa dapat 1 jutaan. Mm. Soalnya tuh biasanya bener-bener eh gimana ya, undangan yang gerak-gerak itu bahkan biasanya ada yang berbasis web, ada yang berbasis video. Yang berbasis video itu bisa lebih mahal dari yang berbasis web. Benar, Kalau motionnya bagus dan biasanya customnya tuh bener-bener custom per nama undangannya ya BTW guys ya. Jadi kayak orang yang undang 1.000 orang, kita custom ganti nama 1.000 orang. benar. Bener-bener kayak gitu. Makanya gede duitnya. Kayak lu kayak bikin custom jersey bola gitu, beda semua kan. Benar. Udah mana komersil lagi harganya. Wow. Iya. Iya, pokoknya kalian tuh kalau target cibi-cibi gitu tuh ke VTuber aja atau enggak ke mahasiswa-mahasiswa gitu. Gitu sih. Kalau kita punya followers banyak mah enak sih, karena kalau ada yang jiplak karya kita, bisa aja dibantu para deterjen. Deterjen yang Waduh. follow. Waduh, kita untuk menyerbu si penjiplak tersebut sampai kapok. Nggak bakalan kapok sih guys, asli. Banyak, Iya. apalagi anak-anak gacha live yang dia selalu menyalahgunakan art mereka itu. Banyak banget itu di TikTok, kemarin juga aku baru nemu case. Oh my god. Sebenarnya ngeviralin dan ngerujak orang itu bikin kita sama jeleknya kayak dia sih. Benar. Kamu jadi Tapi punya kamu jadi punya riwayat ngebully orang loh. Bayangin. Kamu punya riwayat ngebully orang di sosmed, semua orang tahu itu. Jadi sebetulnya saat kamu memutuskan untuk beneran jadi orang yang karir nih, kerja gitu ya. Sepertinya nggak perlu sih untuk hmm, ngerujak orang. Ya benar. walaupun aku ketawa-ketawa gini, sebenarnya aku juga sensitif masalah begini-beginian. Kak, help. Iya, aku tuh kan yang ini tuh Michan di Instagram itu ya. Orang yang aku blokir tuh sampai 120-an. Wow. Iya, aku kesel aku blokir. Kalau masih ku ajak berantem itu aku belum kesel sebenarnya. Masih pengen ku kejar. Oh my god, ternyata Kak Emil sangat barbar, guys. Aku baru tahu. Padahal tuh kelihatannya Ya, kayak orang-orang polos yang sangat cute gitu. Ternyata jiwa-jiwanya barbar juga. kayak orang bener. Eh, Tanggapan Kak Michan sama art kita yang dipakai buat bahan AI, entah itu dari komis atau nyolong. Mungkin kalau ada yang minta speed paint itu bisa jadi buat bahan AI. Mulai marak speed paint dari AI soalnya. Pendapat aku tentang AI nih ya. Sebenarnya aku ngambil prinsip kita itu nggak akan bisa tergantikan sama AI.
Karena kenapa? Kita punya ciri khas style, sendiri, walaupun aku juga tahu AI itu ada ciri khas style-nya dia sendiri, cuman mereka itu ngambil punya orang, guys. Kalau kita kan memang dari, ide kreativitas kita sendiri. Jadi, kalian jangan takut sama AI. Dan orang yang nggak bisa nerima AI, itu menurutku gaptek sih. Soalnya mau gimana pun kita bakalan, bentrok sama dia gitu. Jadi ya persaingan di dunia kita tuh ketat, jadi kita harus semakin semangat. Kalau memang benar-benar mau serius di dunia art, ya harus semangat. Gambar kita bagus kok. Jangan pernah menganggap gambar kalian tuh jelek. Semua art itu bagus. Itu. Jadi pendapatku tentang AI ya, mau nggak mau kita harus ngikutin apa namanya perkembangan. Itu AI itu nambah hanya aja tools. saingan dia. Nambah saingan. Heeh. Ya pokoknya jangan pernah. AI itu bukan saingan. Kalian tuh mikir aja AI itu adalah tools untuk mempermudah. Kalau yang disalahgunakan itu berarti usernya memang bodoh Usernya berarti aja. gak bisa gambar, wah. Iya benar. Tidak bisa gambar. Coba kalian kasih apa namanya pensil tuh ke prompt AI, bisa nggak gambar? Kagak bisa kan? Pasar dari gambar AI itu bukan pasar kalian kok sebenarnya. Benar. Malah Bukan banyak gitu. loh yang referensinya tuh dari AI, tapi minta digambarin kita lagi. Jadi kalian itu jangan berkecil hati kalau mau buka komis ya buka komis aja. Ikutin pasar, ikutin alur. Pasti kalian tuh bakalan ketemu sama klien yang awal referensinya itu dari AI. Pasti Kak email juga pernah. Apanya? Dapat referensi dari orangnya. Heeh. Ya, itu kan kita nurutin dia ya. Jadi bisa dibilang ya, ya comot aja. Kenapa emang kan referensi? Iya, Hasil akhirnya bakal beda banget lagi kan. betul. Kan kita Apalagi yang nggak coret-coret di atas gambar itu kan. betul, betul. I agree, I agree, I agree. Katanya karya kita yang seperti art gitu ada ya, yang ada di medsos bakalan dicari buat nggak cuman karya kita doang kok, foto orang juga tahu. Makanya hati-hati guys. Semuanya pokoknya itu. Apapun bisa dimasukin ke dalam prompt. Tidak cuma gambar kalian. Betul. Untuk gacha itu apa kak? Kalian tahu nggak aplikasi gacha live? Nggak tahu. Ya. Masa nggak tahu? Nggak Searching, searching khusus, tahu. khusus, khusus. Nggak. Gacha Ya, live itu gacha studio yang dia tuh bikin apa ya? Kayak kayak apa sih? apa? Karakter yang bisa ganti-ganti baju yang kita bisa custom karakter gitu loh. Kayak Barbie. Iya, cuman dia tuh versi gepeng, kayak Oke. anime gitu. Iya, gitu. Kan itu tuh banyak banget tuh orang-orang yang kontroversial di situ. Sebenarnya aku juga salut tau sama anak-anak gacha. Mereka base-nya memang dari gacha itu sendiri, cuman kalian bisa perhatiin lagi deh. Mereka itu kalau misal shading rambut atau bikin baju, bikin dress itu mereka keren banget. Asli aku juga insecure kalau ngeliat mereka tuh. Eh, Ya mungkin memang si Gacha Live itu media mereka untuk cari referensinya. Itu Pinterestnya mereka gitu ya. benar, itulah. Kak, kalau Wih. misal kita ngasih hasil komis ke buyer, terus sama dia di-post di akun dia tanpa WM kita, itu nggak apa-apa kan? Soalnya aku lihat di akun dia banyak yang komen dan ngira kalau itu hasil gambar dia. Sebenarnya di-postnya untuk keperluan apa dulu nih? Kalau gimana ya kak? Nggak bisa kan? Nggak apa-apa kan itu? Aku juga nggak pernah post ngasih yang ada WM ku ke klien. Jadi mau klien mau ngapain itu juga ya udah terserah dia mau buat apa. Nggak apa-apa sih kalau menurutku ya, kalau menurutku nggak apa-apa. Soalnya kan dia udah bayar. Makanya kalau kalian nggak rela
gambar kalian dipajang di akun orang sampai ada yang komen gitu, naikin harga komis kalian. Iya, nanti tuh jadi ikhlas. Bener, ikhlas lillahi ta'ala. Soalnya udah kayak udah untung bodo amat. Iya bener, udah untung udah ya udah untung. Makanya jangan pernah pasang, apalagi jangan ikutin aku deh dulu. Aku dulu half body tuh 10.000. Itu ada hal terkonyol yang pernah aku lakukan. Mijan Iya, ngawur lu, ngawur. ayo hujat aku. Aku memang Hujan, salah. hujan. Iya. Aduh. Soalnya aku dulu nggak tahu sih Kak, komis itu bisa dihargain berapa aja biar laku gitu loh. Soalnya komis tuh nggak I laku-laku see. jir, padahal 20.000. Half body kurang apa cok. Tapi pas diturun lagi jadi 10.000 ngantri. Lah. Iya sih, AI kalau digunakan dengan baik tuh bakal sangat menguntungkan sih. Contohnya untuk menghibur tuh, seperti kucing yang lagunya miau 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 miau. Oh, itu lagu AI. Iya kali, I enggak lah. see. Coba deh, pasti ada konten yang miau 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 Nggak tahu aku. miau 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 miau. Aku nggak tahu. Itu lagu AI Kak. Iya, aku nggak tahu. Soalnya aku kalau scrolling semua tuh muted, nggak ada yang nyala musiknya. Jadi aku nggak tahu kalau ada musik-musik trending. Iya, ya Allah. Aku dulu gacha gacha tuber. Aku nggak tahu gacha tuber itu apa, guys. Ya, apalagi tuh gak youtuber. Nggak paham aku. Kak, tutorial melepas diri dari artblock sering ngegarem. Udah sering ngegarem. Kalau kalian mau referensi garam-garaman dari aku spill sih. Bakal aku spill sih. Soalnya dari ngegarem itu aku juga uh, bisa upgrade gambar. Jadi nggak stres. Yang ada nih, jadi orang tuh kadang-kadang tuh salah persepsi soal belajar fundamental itu penting gak sih? Menurutku ya balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kalau menurut kalian fundamental bagi art style kalian itu penting, pakai. Jangan kayak anatomi gue jelek anjay, nggak usah belajar anatomi lah atau fundamental atau perspektif, nggak usah lah, ya udah itu terserah kalian. Tapi kalau kalian mau jadi sepuh, pelajari semuanya. Aku juga lagi belajar kok. Tuh. Tapi sebetulnya eh mau kalian mau jadi sepuh art style apapun, fundamental itu penting banget sih. Walaupun nanti Benar, distylisasi ya. benar-benar. Karena kalau kalian nguasain dasarnya, misalnya suatu saat kalian kerja sama orang gitu ya, kerja di studio kah atau instansi atau semacamnya, kalian itu akan jadi artis yang walaupun sering gambar anime, tapi kalau kalian ditanya kayak kita lagi butuh gambar semi realis atau kita lagi butuh gambar yang art style kayak Mobile Legends, kamu juga bisa bikin itu karena kamu nguasain dasarnya. Benar. Mau dikomis beberapa juta pun kalau kalian bisa lakukan itu, ambil gak? Ini semua tentang duit. Waduh. Pernah nggak sih kamu eh menyesali harga itu pas di tengah-tengah kerjaan itu kayak, aduh capek banget ternyata susah, kenapa nggak lebih mahal gitu? Benar. Aku menyesali itu. Apalagi kan waktu itu numpuk sampai 26 Wah, submission, pas di tengah-tengah itu kayak, duh naikin aja kali ya. Tapi sayang karena aku orangnya tidak enakan gitu. Jadi ya udahlah, gak usah, ikhlas. Sedekah aja dulu. Benar, pas aku pasang full body 200.000 sepi, Cok. Sepi. Dan please bagaimana bisa memikirkan 10.000 per tidak tahu guys. Aku iya hanya itu, memikirkan uang saat itu, mau nangis. itu gimana itu, Tapi udah nggak pernah lagi kok. Ah, ini menarik nih. Pernah nggak dapet klien yang revisinya banyak?
Pernah, rata-rata klien Indo. Dulu itu, no revision sampai 15 kali ya. Dia juga sempat minta ganti pose tahu. Tapi bodohnya aku iyain, tanpa fee lagi. Padahal udah mau coloring itu. Ya Allah, kalau diingat-ingat tuh sedih banget anjay. Kok bisa ya seperti itu aku dulu. Kayak Aku juga pernah YouTuber, sih. tapi kontennya gacha kayak meme animation atau story gitu banyak tuh. Aku nggak tahu guys, aku tahu. Karakter chibi yang bagus itu yang emote, yang detail, atau yang gimana? Semuanya. Kayaknya chibi itu ya, aturannya tuh cuma satu. Kalau lucu dimaafin. Iya. Iya, Kalau iya, nggak lucu, bukan chibi. bukan cibi. Gimana ya? Eh, aduh, cibinya siapa yang lucu? Yang agak kompleks. Ah, eh ya kayaknya kalian nggak tahu deh. Kalian tahu nggak sih VTuber Chibi? Chibi memang benar-benar namanya Chibi, terus dia tuh warnanya pink. Nggak tahu ya? Tuh, tahu nggak guys? Ada yang tahu nggak? Di TikTok banyak tuh. Chibi Chomp. Emang iya? Emang iya Sachi? Aku nggak tahu sih namanya. Aku cuma tahu dia tuh Chibi doang gitu. Chibi VTuber yang keluar dia. Yang naga bukan sih? Bukan. Jadi dia tuh bocil warna pink gitu. Ya pokoknya gitu lah. Itu juga banyak banget tuh kalau art style yang kayak gitu. Sama cibinya siapa ya guys? Genshin juga tuh. Terus banyak yang minat. Rekomendasi YouTube channel atau apapun buat belajar fundamental apa kak? Aku mau belajar fundamental cuman dari Pinterest doang guys. Aku nggak pernah nonton video soalnya aku tipe orang yang masuk kuping kanan keluar kuping kiri jadi nggak akan paham kalau cuman denger doang. Walaupun sambil dipraktekin ya. Tapi aku lebih ke mengamati sih gitu. Jadi aku nggak punya Hmm, rekomendasi channel YouTube. macem-macem lah ya media belajar. Hmm. Mungkin Kak Ime lah ada tuh. Aku channel YouTube yang aku suka itu Marco Bucci. Tuh, Tapi catat-catat. Marco Bucci itu bener-bener fundamental yang fundamental. Dia nggak bahas Hmm. anime sama sekali. Dia bahasnya fine art, seni murni. Oh, seni murni. Mm-mm. Jadi emang betul-betul dasar. Kalau kalian sekolah seni, sekolah DKV, sekolah animasi, yang kalian dapetin itu fine art, bukan langsung anime. Pasti disuruh bikin anatomi seotot-ototnya, seurat-uratnya. Enggak sih, biasanya Oh, tuh enggak. kalau memang keperluannya untuk industri animasi dan ilustrasi, kayaknya nggak sampai situ deh. Oh, Paling mentok tuh di gestur dan gestur. strong pose. Bahkan di ini tuh udah nggak basic lagi kalau udah pose yang dinamis gitu. Hmm, Karena kan udah ada badan yang twisting gitu-gitu. iya, betul. Kalau mau yang semi realis ada ini YouTube-nya Laufan. Anime yang bagus itu Kuroshiro. Kuroshiro. Kuroshiro oke gambarnya. Dia sering gambar karakter Genshin juga kalau nggak salah. Sama ini, Ayah Cirin gak sih? Iya, Tapi dia lebih ke anime. Itu tuh guys, kalau kalian mau cepet naik akunnya kayak Ayah Cirin aja. Dia tuh kan fan art Genshin tuh sampai dibuatin merch-merch Genshin versi dia tuh. Tuh dia, setahu dia memang dari dulu tuh up-nya tuh karena dia ngadain Draw This in Your Style sama dia move ke fan art Genshin.
Tiba-tiba followersnya udah banyak banget. Wah, Bisa kalian tiru tuh. Chibi si ini kakak, iya iya Chibidoki, iya dia. Tuh stylenya kayak dia tuh. Itu banyak banget yang minta, kemarin klienku juga sempat ada refnya yang kayak gitu. mungkin kalian bisa ngikutin stylenya. Mhm. Apalagi kalau orangnya Panutan bikin aku. tutorial makin gampang. Oh iya benar-benar. Kalau ya ide-ide apa namanya, biar akun TikTok kalian yang main TikTok kalau bingung mau bikin video apa, bikin video tutorial aja. Walaupun kalian ngelihat kayak orang lain tuh bikin video tutorial rame, terus stylenya memang bagus, kalian jangan berkecil hati, kalian bilang aja, ini tuh styleku loh, yang mau mirip, yang suka sama styleku boleh nih dicontohin seperti ini. Tuh konten banyak yang bisa dikontenin guys. Panutan aku Kak Michan-nya. Oh my god, Kak Michan. Waduh, Aziz. asik, asik. Kalau di Instagram itu kalian bisa buka Instagramnya Alisfu. Itu keren gambarnya. Dan cukup Oh. membantu sih, dia tuh bikin step by step gitu loh. Ah, I see. Tutorial Boleh dia tuh. sering muncul di Pinterest tau. Wah. Tuh. Atau ini kalau kalian main Pixiv, di Pixiv banyak orang yang konten Pixivnya itu tutorial. Aku nggak main Pixiv. Iya agak susah sih nyarinya. Aku juga struggle sih sebenarnya di Pixiv karena aku gak ngerti bahasa Jepang kan. Oh Sedangkan di situ iya. orang-orang pakai hashtag kan dengan huruf Jepang. Jepang. Iya, bingung. Ini apa ya nyarinya ya? Jadi harus Coba. buka translate dulu. Cupu. Apa namanya? Membantu loh. Tapi kadang-kadang Google Translate juga ngaco sih. Ya, tapi untuknya di situ kan ada kayak smart engine-nya juga ya. Jadi pasti ketemu sih. Tuh Kaimel, spill Kaimel. Kak, tutor menghilangkan sifat kemudian, start nge-art. Capek banget, art bagus enggaknya tergantung mood. Kadang iri sama orang-orang yang rajin art. Harus ada target sih. Iya benar, harus ditargetin. Targetnya apa? Apakah targetnya itu kamu pengen apa ya? Apakah targetnya kamu pengen um, pengen jadi sepuh, itu bukan target anjir. Nggak, itu nggak akan bikin kalian gambar terus, nggak. Apakah kalian pengen kerja di bidang ini? Atau kalian pengen targetnya itu adalah sebelum tahun ini berakhir aku harus jago apa gitu. Buatlah spesifik. Jadi kayak misalnya sebelum bulan Juli berakhir, aku harus jago gambar lipetan-lipetan baju. Itu baru target. Kalau Betul. targetnya aku ingin sepuh, nggak bisa, itu hilang. Besok hilang. Bener dah. Itu targetnya harus jelas. Pertama. Kedua, kamu atur waktu. Ini yang susah juga sih. Atur jam kerja. Kayak misalnya tuh kamu, ya katakanlah sekarang kan masih libur ya sekolah. Misalnya jam 7 pagi sampai jam 7 malam gitu. Tapi jam istirahatnya jam berapa? Apakah sore atau siang? Itu tuh harus jelas. Jadi pada akhirnya tuh yang akan kebentuk adalah lebih banyak magernya atau gambarnya. Cuma dulu aku pernah bikin ini sih, kayak tabel gitu. Tabel? Nah, tabel yang isinya tuh 24 kolom. Ke bawah kolomnya 24, ke samping itu 3. Aha. Isinya adalah jam, kegiatan, dan keterangan. Nah, itu dan lu lihat sendiri betapa memalukannya waktu yang kamu habiskan kebanyakan ngapain. Aku jelas sih main game.
Itu tuh kayak kelihatan banget akhirnya kamu dalam sehari itu kurang nggak sih? Kayak fokusnya tuh kurang nggak sih? Itu tuh kan soalnya jam terbang dan juga sering gambar itu ngaruh banget. Justru gambar itu gampangnya di situ teman-teman. Kalian nggak harus sekolah gambar. Kalian cukup cukup jadi anak yang rajin aja. Bisa kayak ini contoh orang yang beneran komit itu sejauh ini ya. Nopal sih. Nopal itu Pal bener-bener garpu. jadi. Iya, dia tuh bener-bener orang yang sehari satu gambar itu beneran. Oh my god. Wow. Tapi dia bisa seperti itu karena painting sih. Masuk akal. Orang-orang painting itu bisa cepat emang gambarnya. Kayak 3 jam full render tuh iya. Hah? Jadi bisa, painting itu bisa seperti itu. Oh Karena my dia god. bukan karena dia bukan orang yang berorientasi dengan sketsa rapi tidak, line art tidak, detailing juga cukup minim karena detail yang dihasilkan itu hasil dari smudge brush yang Iya. diputar-putar, Heeh. bukan brush yang dirapiin pelan-pelan. Oh Makanya my bisa god. cepat selesai. Jadi memang teknik Eh, juga mempengaruhi apakah kalian bisa cepat selesai atau tidaknya. Cuman targetkan dulu untuk konsisten setiap hari gambar. Tapi paling gampang tuh sebenarnya sejam aja sehari. Kalau memang belum bisa spare waktu banyak ya. Karena setiap harinya itu sih yang lebih penting daripada hari ini kalian gambar seharian, terus gak gambar lagi seminggu karena burn out. oh my god. Aku burnout Capek. juga tuh, walaupun burnout, aku tuh selalu terpacu ngegarem. Kayak aku berpikir kayak aku kan belum bisa nih milih-milih misalkan style shading apa yang bakalan aku pelajari. Itu aku bakalan burnout guys. Jadi eh, nggak seminggu ke depan nggak ngegambar, tapi aku ngegarem terus cari referensi biar aku tuh bisa upgrade gitu. Ya minimal banget lah, minimal banget bikin satu gambar. Tapi itu hanya bagian yang kalian pengen upgrade gitu. Udah gitu aja. Itu membantu sih. Inilah ya, pasti itu nyebutnya tuh eh kritik diri. Mhm, benar. Mm-mm. Gimana kita tahu kalau skill kita udah mumpuni buat buka komis? Dan gimana cara nentuin harga buat orang yang baru mau buka komis? Dan gimana kita tahu kalau harga yang kita tentuin itu nggak kemurahan atau kemahalan? Satu-satu. Yang atas gimana nih? Yang atas, gimana kita tahu kalau kita gini guys, kalian merasa udah bisa bersaing atau belum di pasar? Gambar kalian tuh udah apa ya? Udah bisa masuk kategori chibi anime yang diinginin semua orang atau belum? Aku sih lihatnya dari situ ya. Makanya aku kok apa namanya upgrade-nya ke arah situ terus. Lebih kayak keinginan klien tuh apa sih? Style kayak apa sih? Nah, di situ upgrade-nya aku lebih ke situ. Dan gimana cara nentuin harga buat orang yang baru mau buka komis? Eh, aku lihat peraturan di grup sih guys, jujur aja. Awal-awal memang aku nggak tahu karena di grup itu belum ada peraturan, jadi aku buka half body 10.000, tapi pas udah apa namanya, udah ditentuin sama admin, jadi ya udah aku ngikutin peraturan yang ada aja. Tapi nih ya, harga paling murah untuk chibi headshot deh 30.000. Udah jangan lebih kurang dari situ. Dari situ aja. Yang terakhir udah ya, kemurahan atau kemahalannya berarti tergantung di mana jualannya. Ya Betul. bisa sih, cek dulu berarti kayak misal mau jual di Twitter, saingan kalian di Twitter jual berapa? Mhm. Menyesuaikan, lebih ke menyesuaikan gak sih Kak? Ya Aku lihatnya riset. gitu. Mhm. Gimana kita tahu kalau udah mumpuni? Kayaknya kalau aku beda deh, aku bukan bukan soal bisa bersaing atau enggak, aku lebih ke diriku sendiri.
soal gambar bagus atau tidak itu bisa membaik seiring dengan dapat request. Kadang request juga challenging ya. Iya benar. Apalagi kalau yang kita nggak bisa gambar armor terus dituntut untuk bisa gambar armor ya dari Armor situ. gampang. Woi, Ya ampun ada sepuh. rahasianya tuh ternyata gitu doang. Serius. Ini aku serius. Armor tuh bukan sesuatu yang sulit sebenarnya. How? Tell me how. Aku tuh tindih warna hitam langsung. Plak hitam. Mhm. Terus nanti aku tumpuk pakai warna putih, soft brush dulu, pisahin area terang dan gelapnya. Tapi area Mhm. terang dan gelap di armor itu Mhm. lebih banyak segmennya. Jadi kalau kamu pernah dengar gak soal cahaya itu ada ambient light, ada diffusion Iya, light. iya Nah, ya. pada armor sebuah peraturan itu harus diterapin. Semua-muanya. Baru dia bakal kelihatan kayak armor. Ah, I Fundamental penting see. nggak jadinya? Iya, fundamental Iya. penting. Kan balik ke kataku, terserah kalian mau nganggap itu penting atau enggak, padahal itu sebenarnya penting sih. Aku nggak mau kayak Iya. ngehakimin pendapat orang juga. Terserah kalian ya itu mah kalau mau jadi sepuh, Tapi kalau kalau gambar mau chibi jadi nggak penting-penting banget sih. iya benar. Nggak Ih, harus Kak, detail banget. tapi iya bener nggak harus detail banget. Cuman kalau chibi tuh lebih ke warna sama bentukannya aja. Kalau bentukannya pentol ya banyak banget yang suka. Oh, berarti Tapi kalau ya kesimpulannya chibi yang penting itu lucu, yang penting mm-mm, cebol, dan secara cebol, proporsi bagus, terus bagus, warnanya rapi. dan terang, Bukan rapi sih, tapi kayak colorful. harmoninya masuk gitu ya. Yap, Perpaduannya berarti. Tapi emang warna mm-mm, tuh catchy, guys. benar. Warna tuh selalu kayak aku pernah bikin riset nih, Chan, ke Apa itu? klienku. Jadi klien selesai nih, gambar udah aku kirim. Hmm? Aku ngirim dia kuesioner untuk minta pendapat mereka tentang gambarku dan kebanyakan mereka tuh tertarik karena warna. Kebanyakan. Ya, iya, Tapi emang iya sih kayak secara psikologis manusia tuh ngerespon warna dulu. benar. Kalau kalian warnanya monoton dan gitu-gitu aja ya, dilihatnya membosankan. Gimana caranya biar gambar kalian tuh warnanya tuh enak dilihat? Ya, pakai color theory, Ya, fundamental, balik lagi. Itu penting. kalau chibi iya. Warna penting banget di chibi. Mhm. Selain chibi, monoton bisa bisa tetap kejual sih, tergantung juga. Tapi kalau chibi, yes, warna penting banget. Penting banget. Terkadang kalau Mumpuni gambar buka komas. terlalu lama, malah takut hilang skill yang telah dicapai. Iya guys, minimal banget kalau kalian lagi males gambar itu sketch sketch aja. Itu sih. Berarti riset Lamaan pasar penting banget ya. gimana maksudnya? Jadi kayak dia habis ngelesain gambar nih di hari ini, tapi sampai minggu depan tuh dia tuh eh jadi aku bingung Iya, itu maksudnya lama gimana? lama Apakah jamnya whipnya nggak selesai-selesai kah? uh-uh, Atau gimana tuh? atau kamu gambar 7 jam full tanpa istirahat gitu. Itu bikin kecapean sih. 7 jam full, wadaw. Aku pernah loh dulu gitu pas masih pakai apa namanya? Go Witch Serius kamu nggak masih makan ya dulu gitu? enggak. Aku dari jam 11 siang itu bisa bener-bener gak lihat jam sampai malam. Itu makanya dulu tuh aku mandi itu juga selalu jam 11 jam 10 malam karena baru selesai ngegambar. Memaksakan diri, tapi ini nggak boleh contoh ya. Tutorial tipes. Oh, hiatus kelamaan. Iya sih. Heeh. Oh iya, Tapi
nggak akan bener-bener hilang. Cuma sesuatu yang kamu achieve karena tidak sengaja itu kadang-kadang kan kayak, wah aku menemukan sesuatu yang baru, nggak sengaja nih, itu hilang pasti. Tapi Betul. kalau sesuatu yang udah kamu ulang-ulang terus kayak sering gambar wajah gitu ya, kalau wajah sering banget kamu ulang-ulang, itu akan nyangkut sih, minimal proporsinya itu nggak akan hilang. Mm-mm. Tapi kalau misalkan kayak teknik pewarnaan gitu bakalan hilang nggak sih Kak? Aku gitu loh soalnya. Makanya style warna rambutku ganti-ganti. Bisa juga sih karena lost gitu aja ya, kayak ini kemarin gimana bikinnya gitu ya. Mm-mm. Iya benar. Iya, iya bisa sih. Cuman aku belum pernah sih kayak gitu. Oh, berarti kamu itu sangat telaten ya orangnya. Mungkin karena kalaupun aku istirahat gambar biji, aku masih coret-coret. Hmm, Tetap takut kehilangan habitnya sih. Bayangin iya, kamu udah numpuk habit bertahun-tahun, masa sih kamu biarin hilang? Jangan dong. benar. Harus dipertahankan. Kita juga harus bisa manage waktu sesuai porsi ya. Iya, bener banget. Apalagi Rara, aku ngeliat kamu masih live TikTok jam 2 pagi tuh ya. Wah, itu tidak boleh itu. Ketahuan. Waduh. Ketahuan. Bakal downgrade gak sih? Iya, betul. Bakal downgrade. Gak hilang, tapi bakal downgrade. Ya pasti ada sih sesuatu yang bakal berubah. Mm-mm. Aku hampir selalu kejadian begitu. Hati-hati Waduh. guys, pokoknya. Harus telaten sih, harus telaten menurutku. Ya benar, buat PR diri sendiri lagi sih ini. Iya, harus harus rajin, pokoknya harus telaten. Minimal banget satu hari tuh belajar satu style baru atau teknik baru. Bikin ini gak sih, bikin progres. Nah, progres itu nggak harus improve. Progres itu bisa lanjutin web. Itu progres. Udah, Ya, aku setuju. lanjutin. Sudah progres. Seru ya ngomongin Cibi ya. Tapi emang powerful sih warna tuh di Cibi. Betul. Kayak apa ya? Walaupun cibi kalian istilahnya belum kelihatan kayak cibi, kan ada tuh orang yang gambar chibi tapi badannya tuh masih agak panjang, bukan yang bener-bener cebol. Contohnya kayak aku, iya aku mau aku apa namanya? Ya itu aku. Aku ngomong susah banget, astagfirullahalazim. Iya, semi Minum dulu, chibi. minum dulu, minum. I'm fine, I'm fine. Tapi kalau kalian ngambil warnanya yang eye catchy itu pasti bakalan laku. Bakalan banyak orang yang tertarik karena warna itu memang seberpengaruh itu. Iya sih. Dapat klienku tuh ada yang bener-bener kayak nggak tahu warnanya lucu gitu doang. Aku juga kadang-kadang suka kayak gitu. Kak yang berani sama warna itu, aku diajarin shading warna itu dari aku nih. Aku kan dulu tuh kalau shading baju, ya udah atasnya kayak gradasi base-nya itu ya udah hitam hitam aja. Jadi kayak nggak ada warna yang nge-support dia kayak bikin dia eye catchy gitu enggak. Kalau warna hitam nih misalkan baju kita warna hitam, aku ngambil shade-nya itu dari warna kulit yang agak dark tapi nggak terlalu dark ya, apa ya, warna pink pink tua, pokoknya aku shade aja tapi transparannya juga jangan lupa diturunin gitu sih, jadi nggak terlalu monoton banget istilahnya warnanya. Tertarik nggak nih Kak Mican? Kita lain kali ketemu lagi bahas warna. Boleh boleh. Tapi kalau bahas warna nggak bisa ngobrol doang. Hmm, Bahas share warna screen kah? praktek gak sih? Tidak, share screen gak sih?
Iya praktek dong kalau bahas warna. Dibahas doang Hmm, itu kurang gimana, mana warnanya? tidak tergambar. Kebanyakan yang detail nggak bisa style simple gitu, sebaliknya karena kebiasaan. Iya, aku juga merasakan itu. Karena aku lebih yang simple-simple, jadi kalau detail malas. Orang yang biasanya ya, orang yang suka sesuatu yang hasilnya jadi detail banget. Itu karena keseringan zoom in. Pengennya gitu, aku juga kan pasang badak, cuman tidak bisa. Musuh mata aja. Kan orang juga nggak merhatiin apa yang kamu gambar kecil-kecil. Iya sih. Mata dicibir penting banget nggak sih ya? Benar, Iya. benar, aku setuju. Mm-mm. Bahkan ini loh, itu nggak cuma di Cibi, anime juga. Kalian kalau gambar matanya bagus, mata doang, itu bisa naikin harga. Benar, aku Semakin setuju. bagus gambar mata kalian, bisa semakin mahal. Kayak mata yang bisa ada love-nya, ada apanya gitu. Itu lebih mahal Hmm, loh. Karena takes time lebih lama untuk bikin mata kayak gitu. betul. Udah mah, misalkan kita contoh aja siapa ya, Dio Kama. Dia kalau gambar mata bener-bener detail banget. Aku nggak paham itu, dia nggak pusing apa ya lihat sedetail itu. Tahu Dio Kama kan? Ya, Iya. dia Iya pernah main ke katanya. eventnya. Hah? Pernah. Dulu banget, waktu kita masih DC. Wah, aku ketinggalan. Tidak. Podcast juga kalau nggak salah. Atau apa waktu itu ya, aku lupa. Udah pernah. Ya, undang lagi please please please, please. Iya, iya banyak banyak yang bilang ngajak ngajak video Kama lagi gitu. Undang lagi, undang lagi. Mm-mm. Leher Kan gak punya, punyaku ada. Iya, punyaku juga ada kok. aku nggak nggak ada. Langsung Loh, pundak. kalau nengok kayak badut Mixue nanti. Gak kelihatan. Ih, wadaw. Kanvas badak sampai detail ditambah gambarnya di ibis langsung like. Wah. Meledak kayaknya. Enggak sih, nggak meledak kalau pakai Samsung 20 juta. Iya. Waduh. Mm-mm. Aduh. Kak, coba undang Ika Gayo. Ika Gayo tuh susah guys diundang. Serius. Kagayong. Nanti deh coba kita hubungin deh. Soalnya cerita dari teman-teman yang lain tuh kayak nggak ada respon coy gitu. Nggak tahu miss atau gimana ya. Mungkin iya, karena Bisa mungkin kan? karena akunnya dia besar, banyak notif yang masuk juga. Riana terbalik. Riana terbalik itu komikus itu bukan sih? Atau kayak pernah denger deh. Aku nggak pernah malah. Gede juga Ajak tuh akunnya. Samdos Artis, buset, bejir Samdos Ngerti Art bahasa loh. Inggris gak kalian? Masih aktif Masih Kak Ika aktif. Gayo akun terakhir. Masih, dia di Orang TikTok kemarin bikin ya itu. ini si Ika kemarin habis di itu guys, dia habis dapat apa namanya, endorsan bagus kemarin tuh. Oh, Huion loh yang endorse dia. oh my god, ya mungkin pada tertarik. Dia tuh besar di TikTok juga karena ini tahu video Iya, animasinya. Dia gede-gede niat di banget TikTok juga. bikin animasi. Si cumi-cumi. Nanti pas podcast audien pada komplain, "Bang, subtitlenya mana?" Aduh. Mau artis bahasa Inggris segala. Paling kalian tutorial bahasa Inggris sudah males kan kalian. Eh,
Bingung Lagi mau lihat subtitle atau ngeliatin dia gambar. iya juga ya. Salahin Bang Ajis, oh my god, Bang Ajis sabar ya. Gak bisa bahasa Inggris. Waduh. Commission. Bulan ini lagi panjang nggak waiting list? Sepi guys, Iya, sedih. naik turun lah ya emang ya. Mm-mm. Kalau lagi rame. Harus pintar-pintar building portofolio lagi sih. Kemarin aku juga tuh sempat nge-share bukan Cibi, ya emot. Cuman kayaknya karena templateku warnanya pink putih doang, kelihatan nggak menarik. Jadi aku ganti jadi kayak eh ada awan-awannya, terus warnanya juga gradasi. Jadi alhamdulillah ada yang nyangkut satu. Dapat deh. Pokoknya saranku nih Ayo, ya. kalian mau nanya lagi nggak? Mm-mm. Ya ini wah udah jam segini lagi loh, aku nggak sadar. 9:30 guys. Iya 9:30. Ayo, sebelum kita penutupan nih. Pertanyaanku Beb tadi belum kalau dijawab. emot apa? Mana Ika? Soal itu Ika Gayo. Iya, Ika Gayo masih aktif. Dia masih aktif kok, tapi dia mungkin sibuk karena bikin video animasi kali ya. Beb kalau emot Iya, buat VTuber minimal berapa ya? per emot atau per pack nih? Benar. Oh iya tadi Ikachi, ini dia ngirim foto. Nah itu Kak dari segi cibinya apa udah menjual ya? Karena aku mau jual masih takut gak laku dan akhirnya nggak berani lanjut lagi. Bagus cibimu, apa yang kurang? Warna. Masih kusem ya. Mm-mm. Ini emang open kritik kan ya? Iya Takutnya nggak nanti apa-apa kan? offense lagi. Heeh. Nggak apa-apa kan? Open. Oke. Eh dari Putih nih, warna putih aja. bisa di mix sama apa Kak Mijan? Putih ya. Kalau putih itu ungu. Warnanya ungu tapi jangan terlalu gelap ungunya. Ungu Buat apa ya tuh? buat apanya nih? Buat shadownya? Iya, buat shadow. Kalau putih itu nggak usah ditambahin highlight lagi dan kemungkinan nggak akan kelihatan juga sih. Pokoknya Kalau mau warnanya ungu. kalau mau putih dikasih highlight ya putihnya ambil abu-abu dulu berarti, ambil Iya, middle. agak-agak butek. Tapi jatuhnya kadang-kadang kelihatannya kayak abu-abu tau. Iya sih. Ini blushnya, blush di pipinya tuh yang berani nggak apa-apa. Lebih merah Benar. lagi nggak apa-apa. Heeh. Ini sih jagungnya Pican. Jagungnya shadownya bagusnya apa? Shadow-nya jangan warna ini kayaknya warna hijau yang dari daunnya terus di ini ya, apa namanya, digandakan, terus dikurangin. Kamu itu kalau jagung yang kuningnya bisa pakai warna yang agak jingga, bukan oranye ya, jingga. Terus kuning yang dikuncupnya itu agak lebih sedikit pekat. Kalau warna hijaunya untuk yang deket-deket area kuning ini bisa kamu warnain jingga juga. Di tap sekali aja pakai yang jangan ya pakai blur pen. Apalah itu? Oh, airbrush, pakai airbrush. Ah, harus dicontohin ini mah. Bingung. Ya kurang lebih gitulah ya. Shadownya Mm. mungkin bisa. Ini nggak sih kayak jangan cuma digeser di
ininya doang, di warnanya doang. Jangan cuma geser, bukan warna, jangan cuma geser saturasi sama value-nya doang, tapi warnanya juga digeser dikit Yap, biar nggak kusem. pakai Gampangnya ini, gitu sih. pakai konsep trilogi nggak sih? Yang color theory tuh. Wah, triadrik. Oh ya, iya, iya itu. Aku pakainya itu, guys. I see. Oh, pantesan iya sih triadrik itu bikin colorful karena Iya, dicampur-campur banyak banget. betul. Aku pakai itu, makanya Akechi. Pasti kamu juga gitu kan? Enggak. Aku tuh Eh, eh lebih ke pakainya yang sering ya. Aku itu di analogus sama yang kuadrilateral. ah, warnanya Jadi aku variatif banget. jadi nggak tiga, aku malah empat. Heeh, Cuman 4. kalau kamu kan memang kamu tumpuk-tumpuk di atas shadingnya langsung ya, Heeh. semuanya. Kalau aku nggak, aku lebih mainan abu-abunya malah. Oh, Jadi kamu wah, lebih colorful karena semua warnanya kamu tumpuk berseberangan iya. semua kan. Heeh. Aku kan nggak aku tumpuk, tetap sendiri-sendiri. I see. Kalau aku nggak tumpuk. Ungu, vibes Michan banget WKWK. Iya dong. Tapi kalau Berarti nambahin shading warna ungu tuh bagus tahu. berarti next Apalagi praktek di skin. coloring tuh. Eh, boleh, boleh. Mau Dengan kalian? senang hati. Tapi Langsung dipraktekin. gimana kalau ini Mican? Jangan jangan praktek coloring chibi. Gimana kalau kita bikin acara selanjutnya ya? Kamu mau nggak? Mhm. Kita bikin art Apa tuh? review tapi chibi. Boleh. Jadi kita nge-review gambar dari teman-teman kayak tadi kan kayak kurang maksimal gak sih gambarnya Ika? Mhm. Mhm. Bukannya lebih enak kalau itu dibawa ke kanvas kamu aja kita bahas bareng. Jadi lebih nyampe kan jadinya sisi mana yang perlu dibenahi itu. Gimana teman-teman? Eh, Gas gak? ayo. Mau Aku sih nggak? gas-gas aja. Iya, nanti kita jadwalin deh. Beberapa artis juga ada yang shading warna putih pakai warna biru muda. Betul. Aku juga salah satunya termasuk. Tapi itu khusus untuk baju. Tapi disesuaikan lagi sih sama karakternya. Cocoknya tuh warnanya ungu, vibes-nya ke ungu atau ke biru. Aku gituin. Rihanna terbalik. Oh, manusia goa, oh my god. Prasejarah. Putih tuh sebetulnya warna yang reflektif. Jadi bisa kalian kasih shadow apapun. Nggak harus. Kalau Bican suka ungu, kalian bisa pakai biru. Kalian bisa pakai kuning juga bahkan. Atau misal nih putih nih, kayak si gambarnya Ikachi tadi. Itu kan putih ketemu hitam kan. Ada biru Mm-mm. dikit kan tadi di dasinya. Iya, Putihnya di situ akan bagus kalau shadownya biru. Kenapa? iya, Karena di sekitar putih ada biru. Jadi kalian iya. bisa ngasih shadow itu sesuai warna yang ada di sekitar situ. Karena memang warna itu ada tiga. Dia cahaya, terus masalah eh, konsentrasi saturasinya, dan reflektif. Warna apa di sekitar situ comot aja. Kayak Iya. Michan tadi kan udah bilang, ditumpuk-tumpuk kan warnanya. Mm-mm. Numpuknya itu ya dari warna yang ada di sekitarnya. Iya, betul. Nggak Nggak usah jauh-jauh bingung. pokoknya. Nggak usah bingung cari warna. Apa ya numpuknya? Ya warna lain di sekitar situ kamu pakai buat numpuk. Mm-mm. Pakai warna yang vibrant, betul. Betul. Setuju. Aku juga setuju. Jangan geser ke hitam doang dengan alasan lebih gelap, betul. Ya, Bisa itu yang bikin kalian tuh, kusam. yang bikin kosan itu. Bisa juga warna, misalkan warna kuning. Jangan warna kuning gelap atau kayak kuning emas yang apa ya, kayak perak gitu, yang mendekati perak. Jangan gitu. Kalian bisa ambil warna jingga atau oranye atau bisa warna merah, tapi saturasi transparannya dikecilin aja. Kayak karakter ayamku tuh loh teman-teman kan shadownya orang. Oh, itu ayam.
Aku kira Semua lovebird, dia bisa semua terbang. orang bilang itu ayam kan, tapi aku bikin konsep itu burung. Mungkin aku yang salah konsep. Tapi ya udahlah. Aku malah Itu pernah dibilang ayam bakar gitu kan. Emang udah serah kalian lah jadi warung Sunda gitu kan. ayam bakar. Iya. Aku kiranya itu tuh burung burung loh. Ya, Sempet terbang juga pertama kan. kali, iya dia terbang. Mana kecil kayak piik gitu. Heeh. Aku ngiranya malah itu tuh terinspirasi dari Angry Birds nggak sih, yang warna kuning. Warnanya gambar ininya segitiga gitu dia bentuknya. Mana aku dulu kalau dia gripes suka pakai kuning lagi. Iya kali ya? Mungkin Tanpa deh bisa jadi. sadar. Kak, mau nanya, sekarang kan aku open komisnya anime illustration biasa. Nah, misalkan aku nyoba open komis Chibi, apakah price list-nya akan beda dengan komis anime illustrationku? Jika beda, perhitungan harganya seperti apa? Thanks. Hmm, balik lagi sih, disesuaikan. Tapi jangan terlalu murah. Bisa setengah harganya juga bisa, kalau kamu berani. Kan? Kayaknya kita balik ke riset pasar tadi deh. Di Mm-mm, pasar tempat kamu jualan, orang jualan cibi berapa, orang jualan anime berapa. betul. Kamu bisa ambil tengah-tengah atau ambil yang paling mahal mungkin di pasar situ. Boleh-boleh aja. Loh, burung. Loh, ayam toh, burung toh. Gitu. Ya kan? Tentang ikonnya email, aku mikirnya itu Phoenix loh. Phoenix nggak tuh? Ya, lucu kan? Si bulat. Sebenarnya aku sempet bikin backstory juga sih sebenarnya soal dia. Oh, Itu tuh kenapa dia bulat, gembul? Karena dia cepet lapar. Kalaupun oh, lucu sayapnya banget. sayapnya kecil kan? Iya, Kalaupun terbang juga gak lama-lama dia makanya kadang nemplok. lucu banget. Dan terus itu di apa namanya? Hmm? Di kepalanya, di atasnya itu bulu. Aku lihatnya itu tuh api. Makanya pas aku Iya, nge-fan artin, bener kamu itu bener. api. Itu Api. api. Iya. Titisan burung mana lagi ini ya ampun Eh, sepertinya benar Phoenix. Kalau di gambarku yang anime kan dia aku kasih layer glow itu. Oh, jadi kalau dipegang panas gitu. Iya. Mana sering nemplok lagi. Di gambarku yang baru tadi yang buat event hujan-hujan kan makanya dia pakai payung. Biar gak mati. Cari deh ada Easter egg itu kecil banget. Oh, Dia lagi pakai payung daun. Kayak nggak kamu ya ada dia. enggak. Itu Easter egg. Lucu banget konsepnya. Aduh. Commission. Susah sedihnya komis tuh lebih ke masalah klien bawel atau lebih ke memanage diri sendiri sih sebenarnya kalau Michan. Manage diri sendiri dan harga dan price. Harga. Mhm. Kamu masih belum Kadang-kadang tuh nyaman kah? belum asli. Kadang-kadang tuh Sama lagi. desu yone. Uh, Kadang-kadang tuh apa ya? Aku aku bisa nge-rate Chibiku sendiri. Ini tuh stylenya hampir mirip misalkan kayak punyanya HSR. Itu kalau aku hargain segitu, misalkan 20.000, ya kurang sih 30.000 nggak sih harusnya. Kayaknya gue gambar ginian lucu banget. Lihatnya bisa buat jadi gantungan kunci juga masalahnya. Gitu. nggak Ya tahu Allah ini lagi. aku kepedean banget ya Allah maafkan aku. Hanya untuk menyemangati diri sendiri. Gak apa-apa. Berarti Michan nggak masalah ngadepin klien bawel? Enggak sih, selama akunya tidak naik pitam dan dianya wajar-wajar saja ya tidak. Pernah sih ada customer yang komelin karena dia tuh jadi dia tuh udah mau ngubah pose terus dia minta rambutnya itu yang awalnya di ban jadi digerai terus ada bannya.
bannya tapi tuh beda gitu loh. Kayak Messi ban. Kan awalnya tuh aku bikin dia tuh nggak Messi ban, dia tuh rapih gitu loh. Nah ini udah dipanjangin, diurai, terus diban, terus aku bilang gini aja ke iniku, customerku, banyak mau tapi bayar fee lebih nggak mau, miskin. Udah aku gituin, ya udah habis itu aku selesain aja. Aku blok deh. Kesel aku. Oke. Iya itulah pengalaman pertama aku marahin customer. Dia nggak minta maaf lagi. Aku belum pernah sih marahin customer sih. Jangan ditiru ya guys ya. Tapi aku udah gedek banget sih itu. Iya, soalnya numpuk, tapi yang punya dia tuh nggak selesai-selesai. Mana revisiannya itu orangnya hilang-hilangan, makanya aku naik pitam. Oh, emangnya kamu kalau ngerjain tuh nggak langsung yang kayak, oh ini kirim web cerat, kamu nggak pindah ke web lain? Pindah. Tapi kan yang harusnya si customer yang satu ini selesai, hari itu juga yang si tadi itu yang rese itu udah nyampein pendapat dia, aku otomatis nyelesain yang dia dulu, baru yang dia. Soalnya urutan pertama tuh dia, karena dianya tuh pengen cepet selesai. Tergantung ke Oke, kliennya lagi sih. I see. Hmm. Kayak aku nggak peduli deh, mau mau dia pengen cepet selesai dia duluan. Kalau dia lama ya lama kelar ya. Salah lu juga. Oh, ya udah deh, aku gitu juga nanti. Oke. Karena kamu harus atur waktu, kamu perlu istirahat juga nanti. Nungguin dia Iya, bener, doang ngapain? bener banget. Sambil kejar yang lain aku mah. Komis pertama kalian di harga berapa? Tadi kan Sepuluh belum, ribu. oh belum datang tadi Bang Riko belum datang. Oh iya, 10.000. halo, 10 ribu. Ya jujur aja aku 10 ribu. Jangan ditiru ya adik-adik. Kalau komisku kamu mau tahu nggak? Apa tuh? Berapa berapa? Komis pertamaku itu dibayar semangkok soto. Kak, aku tabok kamu kak. Serius? Gak bohong, aku gak bohong. Seriusan? Ini sotonya di daerah mana nih? Soalnya aku kemarin lihat di Solo soto tuh cuma 5 ribu. Di sini di Jawa Timur, ya sekitar 10.000 juga sih. Ayo merenung bersama. Dulu, dulu tuh waktu SMA. Oh, Itu plot SMA twist itu waktu mahalan SMA. sotonya. Wah iya tuh, sepertinya iya nih. Gue gak bohong, beneran ini beneran. Gimana ya? Ih, padahal aku jujur kak, aku sempat pengen ngobrol sama Kak Imelda, tapi sekarang udah kesampaian, ye. Aku Wah, mau nanya kenapa? nih, aku mau nanya nih, kamu dulu pas nyiptain art style kamu tuh gimana sih? Itu kan kamu kan ada line artnya, tapi pas udah result itu line artnya tuh kamu hapus atau kamu gimana? Soalnya ngilang dan itu tuh bagus banget. Gue gak pakai line art. Itu sketsa. Yang selama ini ku share itu sketsa semua. Itu Kak, bukan line tapi art. itu line Aku kalau art. bikin line art gak kayak gitu. Oh, Itu speechless sekali. sketsa. Jadi gini, aku tetap butuh sketsa itu kan untuk pemandu. Kayak tadinya kan aku udah bikin lekukan bajunya, aku udah bikin part rambutnya gimana. Jadi aku tetap butuh guide itu untuk bikin shadingnya. Kalau selesai ya udah, itu bukan line art, itu sketsa. Gitu. Tapi Kalau itu soal niat line art ya. banget. Oh my god, Eh, speechless sekali aku. Mas tahu. kita kita nanti selesai, aku tunjukin fileku deh, biar kamu gak penasaran. Mau, mau, mau. Ini juga aku lagi gambar. Aku sambil Oh, gambar dari tadi guys, ngobrol sama kalian, bayangin aku butuh uang. oh. Sangat Kak Email. Aku malah udah aku batasin kalau aku gambar itu sampai jam 8 malam aja. Sisanya Ya iya mabar sih. sampai tipes. Capek ya. Mm-mm. Oke, teman-teman, ini udah jam 10. Kita udah sejauh ini. Michan, Wih. mungkin kita bisa tutup dengan
pesan kamu buat temen-temen yang sama-sama sedang struggling, pejuang rupiah, pejuang dolar kalau bisa ya teman-teman ya. Amin. Ini apa yang mau kamu sampaikan? Jangan pasang harga. Kalau ini khusus untuk commission ya, jangan pasang harga yang terlalu kecil, minimal banget itu 30.000. Kalau klien kamu minta file PSD, jangan mau. Jangan, pokoknya jangan. Apapun reasonnya itu jangan. Terus apa ya? Kalau yang art block, kalian sering-sering ngegaram buka-buka Pinterest, udah itu aja sih. Oke. Jadi kita kalau masih pengen ngobrol, kita bisa turun, kita bisa pindah ke join to create ya, teman-teman. Kita bisa ngobrol lagi di sana. Soal pertanyaan kamu juga, aku jawab di sana aja ya, jangan di sini. Oke. Karena ini panggung kamu bukan panggung aku. So, oke sih. Oke, jadi thank you semuanya udah datang, yang udah sempetin main-main ke server Unity Canvas. Kalau kalian mau nongkrong di sini, main Gartic atau apapun itu, silakan ya. Unika tuh terbuka untuk kalian kumpul-kumpul di sini. Gak harus ada event dulu baru kumpul. Sebenarnya nggak apa-apa, main-main aja biar kalian makin akrab ya kan. Oke, aku tutup hari ini. Thank you semuanya. Bye bye. Bye-bye. Bye Semangat ya. bye. Semangat semangat. Otsu. Let's kare. Bye-bye. Aku live nih. Boleh kan? Boleh boleh.